Hari itu, Samantha sedang berada di sekolah Edward untuk menunggu Edward sampai selesai sekolah. Kemarin, setelah mengenalkan Billy dan Amber, Samantha kembali ke apartemennya dengan wajah yang kusut. Hampir seharian dia harus menemani dua sejoli itu, dengan sedikit berbohong jika Edward telah kembali barulah Amber membiarkannya pergi. Samantha mengira hanya dia saja yang mengalami hal buruk hari itu, tapi saat John kembali wajah pria itu tidak kalah kusutnya. Dia telah bertanya pada John, tapi pria itu tidak menjawabnya. John segera masuk ke dalam kamar untuk mandi dan setelah itu John langsung tidur tanpa mengatakan apa-apa. Samantha semakin penasaran dibuatnya. Akhirnya dia bertanya pada Edward, tapi Edward berkata hari mereka sangat menyenangkan. Setelah mendengar hal itu, Samantha menyimpulkan jika John hanya kelelahan saja. Dan saat ini, Samantha harus mendengarkan curhatan sahabatnya itu melalui ponselnya. "Sam, apa kau tahu?" tanya Amber penuh semangat. "Tidak," jawabnya dengan cepat. "Oh Sam, dengarkan dulu perkataanku." "What?" "Ini mengenai Billy." "Oh my, Billy lagi. Gerutu Samantha dalam hati. "Ada apa dengannya?" tanya Samantha pura-pura. "He is perfect man, you know." "Oh ya." "Yes," jawab Amber dengan cepat. "Baguslah. Jika kau suka dengannya maka jalinlah hubungan dengannya," saran Samantha. "Tentu saja Sam, memang selama ini aku mencari pria seperti itu." "It's good, semoga kalian berjodoh." "Sam, apalagi? Bagaimana jika kita double date?" ajak Amber. "No," tolak Samantha dengan cepat. Dia tidak mau jadi nyamuk lagi. Lagi pula John pasti menolaknya. "Please Sam, please." Amber memohon. "No Amber." Samantha masih menolak. "Satu kali saja ya, please." Mohon Amber lagi. "No, Amber." Samantha masih tetap menolak. "Kau jahat, ayolah aku sangat ingin melakukan double date denganmu." Mohon Amber lagi. Samantha memijit pelipisnya dan menghembuskan nafasnya dengan berat. Jika dia masih tetap menolak maka Amber tidak akan pernah berhenti. "Oke you win, tapi aku tidak janji. Aku harus menanyakan hal ini pada pacarku terlebih dahulu, apa dia mau atau tidak." Akhirnya dengan berat hati dia menyetujui permintaan Amber. "Baiklah, aku akan tunggu kabar darimu," kata Amber dengan gembira. "Oke." Samantha segera mematikan ponselnya, dia takut Amber meminta hal lainnya lagi. Dia berharap setelah double date nanti, Amber dan Billy sudah bisa memulai hubungan mereka berdua tanpa bantuannya lagi, itu pun jika John bersedia. Sedangkan saat itu John sedang duduk di ruangannya sambil melihat tanggal dari ponsel yang berada di tangannya. Beberapa hari lagi ulang tahun Samantha. Dia sangat ingin memberikan kejutan untuk wanitanya karena selama ini Samantha tidak pernah meminta apapun darinya. Bahkan bunga yang dia minta Billy belikan kemarin entah Samantha terima atau tidak. Dia ingin bertanya pada Samantha tapi dia lupa. Saat dia kembali dia tidak melihat ada bunga di rumah Samantha. Jika bunga itu diterima Samantha seharusnya ada. Atau mungkin Samantha tidak menyukai bunga sehingga membuangnya? Mungkin dia harus membelikan sesuatu yang lain. John segera menekan nomor ibunya. Dia ingin menanyakan kapan keluarganya akan kembali karena dia ingin melamar Samantha di hari ulang tahun wanita itu. "John, ada apa menghubungi Mommy?" tanya ibunya dari seberang sana. "Mom, di mana kalian sekarang?" "China, Mommy rindu kampung halaman Mommy." "Memangnya ada apa?" tanya ibunya penasaran. "Tidak ada apa-apa, Mom, when are you back?" "Kenapa? Apa kau rindu dengan kami?" Yes."
Oh my boy, Mommy sangat senang mendengarnya. Mom, bukan itu. So, bisakah kalian cepat kembali? Beberapa hari lagi ulang tahun Samantha dan aku ingin melamarnya di hari itu. Jelasnya. Are you serious, John? Of course, I'm serious. Jadi cepatlah kalian kembali. Baiklah sayang, Mommy akan mengajak dadimu segera kembali. Oke, aku tunggu. Love you boy. Setelah berkata demikian, John segera mematikan ponselnya. Dalam kepalanya sedang memikirkan kejutan apa yang akan dia berikan pada Samantha. Dia ingin wanitanya berkesan nanti, walaupun Samantha tidak meminta lamaran romantis, tapi dia merasa wanita itu pantas mendapatkannya. John hanya mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, tapi tidak lama kemudian, pria itu kembali menghubungi seseorang. Saat itu di luar, Billy berjalan ke ruangan bosnya dengan wajah ceria. Setelah mendapat panggilan dari Amber yang mengajaknya kencan, membuat hati Billy begitu senang. Tidak hanya itu, Amber bilang dia juga mengajak Samantha dan meminta Billy untuk membujuk pacar sahabatnya itu untuk melakukan double date dengan mereka. Billy berjalan dengan penuh percaya diri, dia yakin bosnya pasti tidak akan menolak ajakannya. Master, panggil Billy dengan gembira. Hei, siapa yang memintamu kemari? Aku sedang tidak ingin melihatmu, sana keluar. Usirnya. John melotot pasa asisten pribadinya, gara-gara pria itu dia harus mengalami hari yang buruk. Dia tidak akan pernah mau datang ke sekolah lagi untuk mengikuti acara apapun walaupun untuk anaknya nanti. Suasana hatinya masih buruk dan semakin buruk saat melihat wajah Billy, si biang kerok yang membuatnya harus mengalami hari yang sial. Sorry Master. Apa aku melakukan kesalahan? Billy benar-benar tidak mengerti. Kau tidak tahu salahmu. Billy menggeleng, mana dia tahu, sedangkan dia merasa tidak melakukan kesalahan. Sana keluar. Usir John lagi. Master, ada yang ingin aku bicarakan. Apa? Maukah kau double? No. Jawab John dengan cepat sebelum Billy menyelesaikan ucapannya. Please Master. Mohon Billy. Billy, aku tidak mau. Tidak ada hal baik jika berurusan denganmu. Maksud Master? Sudah sana. Billy menarik nafasnya kecewa, pria itu segera memutar langkahnya hendak pergi dari sana. Billy. Panggilan John menghentikan langkahnya. Apa kau ada melaksanakan tugasmu untuk memberikan bunga untuk Samantha? Wajah Billy langsung menegang, bunga itu telah dia berikan pada Amber. Sorry Master, I'm forget. Dustanya. Beraninya kau. Sana beli yang banyak dan kirim ke apartemennya. Perintah John kesal. Pantas saja Samantha tidak membawa bunganya, ternyata Billy lupa. Siap Master. Tapi bolehkah? Pinta Billy lagi. No. Master please. Hei kalian bukan anak kecil bukan? Kenapa harus membawa-bawa kami dalam kencan kalian? Ujar John kesal. Yah, ini permintaannya Master, aku juga serba salah. Jadi sekali ini saja, boleh ya? Billy memasang wajah memelas di hadapan bosnya itu. John hanya bisa mengusap wajahnya frustasi. Oke fine, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Wajah Billy langsung terlihat ceria. Yes. Katanya dalam hati. Apa itu Master? Aku pasti akan melakukan semua perintahmu. Jawabnya dengan penuh percaya diri. John menyunggingkan bibirnya, tersenyum licik ke arah asisten pribadinya itu. It's good, dengarkan baik-baik. Aku ingin kau menjadi pencuri. What? Billy molongo tidak percaya dengan permintaan bosnya, apa maksudnya? Billy masih diam saja dan menatap bosnya dengan serius, apa maksud permintaan bosnya?
Apa bosnya hanya bercanda saja? Atau jangan-jangan dia salah dengar atau mungkin telinganya kemasukan serangga? Atau bisa saja ini hanya lelucon yang diucapkan oleh bosnya, sebaiknya dia menanyakan hal ini lebih teliti. Master, kau tidak sedang bercanda bukan? Tanyanya sedangkan matanya masih menatap John dengan serius. Tidak Billy, aku ingin kau menjadi pencuri. Jawab John meyakinkan. Tapi aku tidak mau jadi pencuri Master. Tolak Billy. Braak. John menggebrak meja di hadapannya dengan kencang dan melotot pada asisten pribadinya itu. Beraninya Billy menolak perintahnya? Kau bilang apa? Tanyanya dengan sinis. Sorry Master. Billy menundukkan kepalanya, tidak berani menatap bosnya. Seharusnya dia tidak membantah perintah bosnya. Jadi Master, apa yang harus aku curi? Seharusnya dengan uang yang kau punya tidak ada yang tidak bisa kau beli di dunia ini. John menarik bibirnya tersenyum dengan licik sedangkan Billy menelan ludahnya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh bosnya? Tapi bagaimanapun dia tidak bisa menolak apapun permintaan bosnya karena dia telah bersumpah untuk selalu setia pada pria itu. Sekalipun John memintanya mati saat itu juga maka pasti akan dia lakukan. Apa aku ada bilang kau harus mencuri barang? Jawab John kemudian. Lalu, kau akan tahu nanti. Tapi Master, jika aku ditangkap oleh polisi tolong keluarkan aku dari penjara. Aku tidak mau menjadi tua di penjara dan tidak menikah. Pintanya. Kau terlalu berlebihan, aku tidak memintamu menjadi pencuri sungguhan. Tiba-tiba Billy menarik nafasnya lega, dia kira bosnya itu bersungguh-sungguh memintanya menjadi pencuri. Tapi ternyata, ya ampun Master, kau membuatku jantungan saja, aku kira sungguhan. Katanya sambil mengelus dadanya. John menatap Billy dengan senyum di wajahnya, memang dia sengaja mengagetkan asistennya itu. Sudahlah, sekarang antarkan aku ke suatu tempat. Bagaimana bunganya Master? Sana kau pesan saja dan minta kurirnya kirimkan ke apartemennya. Siap Master. Kawap Billy dengan gembira. John segera bangkit berdiri keluar dari ruangannya sedangkan Billy mengikuti bosnya dengan setia. Selama di perjalanan, hati Billy dipenuhi dengan tanda tanya, apa yang sedang direncanakan oleh bosnya. Billy benar-benar penasaran dibuatnya. Walaupun begitu dia sangat lega, bosnya hanya bercanda. Sungguh lelucon yang bisa membuatnya jantungan. Lain kali dia tidak akan berani meminta apapun lagi dengan bosnya. Sementara itu Samantha sedang berada di kamar Edward untuk menemani Edward tidur siang. Saat dia hendak tertidur, suara pintu membuat matanya kembali terbuka. Dengan malas Samantha bangkit dari atas ranjang dan segera melangkah keluar. Wanita itu membuka pintu apartemennya dengan cepat. Tampak di depan pintu beberapa kurir pengantar bunga sedang berdiri dengan berbagai macam bunga yang mereka bawa. Miss Samantha Jackson? Samantha mengangguk dengan cepat. Kiriman untuk Anda. Kurir itu menyodorkan sebuah buket bunga padanya. Tidak hanya itu, mereka juga berkata jika bunga yang mereka bawa semuanya untuk dirinya. Samantha sangat heran tapi dengan cepat dia meminta para kurir itu membawa semua bunga itu masuk ke dalam. Ada begitu banyak jenis bunga, tapi tidak perlu ditanya, dia tahu siapa yang mengirimkan bunga-bunga itu. Setelah kepergian para kurir itu, Samantha segera kembali ke dalam kamarnya membawa serta buket bunga yang sedari tadi dipegangnya untuk melanjutkan tidur siangnya yang tertunda. Beberapa saat kemudian, John kembali ke apartemennya. John membayangkan Samantha pasti senang menerima bunganya. Dengan cepat John masuk ke dalam dan di sana tampak bunga yang dia belikan diletakkan begitu saja.
John segera melangkah ke kamar Samantha dan di dalam sana tampak Samantha sedang tidur dengan sebuah buket bunga tergeletak di samping tempat tidur. Pria itu tersenyum senang dan segera menghampiri kekasihnya. John naik ke atas ranjang, mengelus wajah Samantha dan menciumnya. "Baby." Samantha membuka matanya saat merasakan sentuhan tangan pria itu. "John, kenapa kau sudah kembali?" tanyanya. "Yah, aku rindu denganmu." "Hei, kita baru saja beberapa jam tidak bertemu." John terkekeh dan memeluk Samantha dengan erat. "Sayangku, aku sudah tidak bisa berjauhan terlalu lama denganmu," bisiknya. Samantha tersenyum senang dan membenamkan wajahnya di dada John. "John." "Yes, baby." "Apa semua bunga itu darimu?" "Yes, do you like it?" Samantha mengangguk. "Thank you, tapi..." "Kenapa? Apa kurang?" tanya John dengan cepat. "No John, itu terlalu banyak. Apa kau kira rumahku ini kuburan?" John tersenyum dan mengusap punggung kekasihnya dengan lembut. "Baby." Billy meminta. "Stop," sela Samantha. "John, jangan bilang Billy memintamu melakukan double date dengannya nanti." "Kenapa kau tahu?" "Oh ya Tuhan, kenapa aku harus berurusan dengan masalah percintaan kedua orang itu?" kata Samantha frustasi. "Baby, bukankah kita harus membantu mereka?" "Hei, jangan bilang kau menyetujui permintaan Billy untuk melakukan date bersama nanti." Itu..." Samantha segera bangkit dan duduk di sisi ranjang. "Baby, apa kau tidak mau?" "John, aku sudah berusaha menolak ajakan Amber tapi aku tidak bisa. Aku menyetujui permintaan Amber tapi aku tidak janji dengannya. Aku tahu Billy pasti akan meminta hal yang sama darimu dan aku berharap kau menolak permintaan asistenmu itu. Tapi ternyata kau..." Samantha menarik nafasnya dengan berat, padahal dia berharap John menolaknya tapi ternyata... John segera menghampiri Samantha dan memeluk wanita itu dari belakang. "Baby, aku hanya ibadangan Billy, tapi jika kau tidak mau maka aku akan menolaknya sebelum terlambat." Samantha memalingkan wajahnya dan mengecup bibir John sejenak. "Sudahlah, mungkin mereka memang butuh bantuan kita," ujarnya. "Jadi kau tidak keberatan?" "Yes, lagi pula ini untuk sahabat baikku juga jadi ya sudahlah." "Baby, karena kebaikan hatimu inilah yang telah membuatku jatuh cinta padamu. Kau terlalu berlebihan." "I'm serious baby." Samantha tersenyum dan kembali mencium bibir John. "John, kau telah setuju untuk melakukan double date dengan mereka?" "Yes." "Jadi aku harap kau tidak menyesali keputusanmu nanti." "What?" "Tunggu sebentar." John menatap Samantha dengan serius. "Apa maksud ucapan Samantha?" "Baby, apa maksud ucapanmu itu? Bisa kau jelaskan?" tanyanya penasaran. "John, nanti kau akan tahu." Samantha bangkit berdiri, mengangkat kedua tangannya ke atas untuk merenggangkan otot-otot tangannya. "Baby, tunggu dulu. Bisa kau jelaskan maksud dari perkataanmu?" John berusaha mencegah Samantha yang telah berjalan ke arah pintu kamar. "John, aku harap kau tidak menyesal nanti," jawab Samantha dengan santai. John termenung di sisi tempat tidur. Perkataan Samantha membuatnya penasaran. Apa dia telah salah menyetujui permintaan double date dari Billy? Semoga saja mereka nanti benar-benar melakukan date seperti yang seharusnya dilakukan oleh para pasangan. Jika tidak, awas kau Billy, ancamnya dalam hati.